Hai semuanya, kami dari kelompok 5 akan memaparkan analisis film Kinky Boots menggunakan prinsip belajar teori psikologi Gestalt. Let's check it out! Film Kinky Boots menceritakan tentang Carly yang mengalami keputusasaan setelah ayahnya meninggal, di mana perusahaan keluarganya terancam akan bangkrut. Carly terjebak pada satu situasi di mana ia harus memutar otak untuk menyelamatkan Price and Sons, yaitu usaha pabrik sepatu milik keluarganya. Di tengah keputusasaannya, Carly berjumpa dengan Lola, seorang waria yang berprofesi sebagai penyanyi di nightclub London. Dari pertemuan itulah, Carly terinspirasi membuat produk baru berupa sepatu untuk para waria di nightclub. Dari hasil kerjasama antara Carly dan Lola, Carly mampu mengatasi kebangkrutan pabriknya dan bisa memajukan kembali usaha pabrik sepatunya. Menurut Gestaltis, terdapat 4 proses pemecahan masalah yang terjadi pada diri individu. Yang pertama, ada periode prasolusi yang menunjukkan terjadinya trial and error. Pada film ini, periode prasolusi terjadi ketika Carly ingin menyelamatkan usaha sepatu ayahnya agar tidak bangkrut dengan tetap mencoba mengikuti alur marketing seperti ayahnya dulu. Namun, akhirnya gagal hingga harus memecat para karyawannya. Yang kedua, insightful learning, yang ditunjukkan ketika Carly dibawa oleh Lola ke ruangannya, dan Lola mengeluh karena sepatu yang ia gunakan rusak lagi. Kemudian, Carly menganalisis sepatu yang digunakan Lola. Lola yang seorang waria menggunakan sepatu wanita yang cukup mencolok, di mana sepatu itu Lola gunakan untuk tampil di bar dengan para waria lainnya. Dari sinilah Carly mendapat ide dan wawasan untuk membuat sepatu waria, dan melihat kesempatan terkait marketing dengan mempromosikan sepatu waria ini pada catwalk yang menampilkan para waria juga. Insightful learning ini dari pengalaman bersama Lola. Ketiga, transposition, yaitu ketika prinsip telah dipelajari terhadap suatu situasi, problem solving diterapkan pada solusi problem yang lain. Hal ini ditunjukkan dengan ketika terjadi problem untuk catwalk promosi sepatu warianya di Milan, di mana Lola tidak datang untuk menjadi modelnya. Carly mengambil alih dan mendorong dirinya untuk mengatasi sendiri masalah ini dengan ia sendiri yang menjadi model sepatu warianya saat catwalk. Hal ini telah ia pelajari ketika problem solving terhadap kematian ayahnya yang mengharuskan ia mengatasi dan mengambil tanggung jawab sendiri terhadap masalah usaha sepatunya. Keempat, meaningful learning, yaitu kebermaknaan unsur-unsur dalam materi menunjang pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan ide baru pembuatan dan promosi sepatu waria, dihubungkan dengan konsep dari pengalaman terdahulu Carly dalam membuat, mempromosikan, dan memasarkan sepatu biasa. Kedua hal ini merupakan sesuatu yang relevan. Proses belajar terdahulu yang bermakna dapat diterapkan pada informasi-informasi baru yang berkaitan. Teori Gestalt didasarkan pada pengalaman persepsi terhadap suatu stimulus. Carly ditempatkan dalam situasi yang mensyaratkan restrukturisasi bagi solusi, di mana saat Carly putus asa karena ayahnya meninggal, usaha pabrik sepatunya akan bangkrut, Carly mampu kembali bangkit untuk meneruskan usaha keluarganya. Ia yang pada awalnya tidak punya daya dan merasa tidak mampu melakukan apa-apa, menjadi orang yang paling kuat dan tegar. Stimulus yang ia dapat saat putus asa yaitu penguatan dari Lauren, pegawainya yang akan ia pecat, dan Lola, seorang waria, membuatnya bekerja keras untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Secara perlahan tapi pasti, Carly mampu kembali memajukan pabrik sepatunya dan mendapatkan kembali kepercayaan dari pegawainya. Dan proses yang dijalani Carly merupakan salah satu asumsi dasar pada teori Gestalt, yaitu individu memahami aspek dari lingkungan sebagai organisasi stimuli dan merespon berdasarkan persepsi, di mana organisasi atau susunan dalam lingkungan itu sendiri adalah sebuah proses, dan proses ini memengaruhi persepsi individu. Sekian dari kelompok kami.
Thank you for watching this video. Bye!